Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal bahas market cryptocurrency yang kondisinya saat ini sedang mengalami pemulihan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai negara Amerika Serikat yang telah membuat suatu keputusan dan mengambil jalan tengah. Jadi mungkin ketika memang tidak diambilnya suatu keputusan mengambil jalan tengah dari kepemimpinan negara Amerika Serikat yang bernama Joe Biden, ya tidak tahu ya di tanggal 1 Juni apakah negara Amerika Serikat ini potensi gagal bayar utang dan berujung default, atau mungkin akan sengsara terhadap beberapa negara-negara yang lain dengan negara-negara yang memiliki suatu ikatan dengan mata uang Amerika Serikat yaitu US dollar. Tetapi dengan adanya suatu statement seperti ini, ternyata respon dari market cryptocurrency ini sangat-sangat cepat sekali gitu ya untuk merespon dengan adanya suatu keputusan yang telah diambil oleh pemerintah ataupun presiden dari negara Amerika Serikat yang bernama Joe Biden. Dan sekarang kurang lebih ada sekitaran 2 poin yang bakal gue update kali ini mengenai kondisi market cryptocurrency ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan poin intinya, sekarang kita cek-cek dulu nih mengenai kondisi market cryptocurrency ya, kira-kira apakah sekarang masih mengalami kenaikan atau sedang terkoreksi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, wow, sangat indah sekali untuk kita pandang ya. Jadi untuk market cap secara global di industri cryptocurrency mengalami kenaikan sekitar 2,41%. Begitupun dengan Bitcoin, bahkan tadi pagi ya atau siang dia mengalami kenaikan di atas 5%. Namun sekarang agak sedikit terkoreksi karena mungkin adanya beberapa orang yang melakukan take profit dengan ketika beberapa investor itu membeli dari harga Bitcoin di kisaran 26 ribuan. Karena tadi pagi atau siang masih di kepala 28 ribu sekian US dollar untuk dari satu keping Bitcoin. Dan begitupun dengan Ethereum, dia masih mengalami kenaikan di atas 3%. Ada juga di sini BNB, XRP, dan begitupun dengan beberapa altcoin lainnya nih. Jadi hampir rata-rata semua altcoin pun ikut terkerek naik oleh arus Bitcoin yang per hari ini masih mengalami kenaikan di atas 2%. Oke, jadi kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu news.bitcoin.com yang telah memberikan suatu informasi terkait hutang negara Amerika Serikat. Oke, jadi di sini informasinya adalah Biden, Partai Republik menyepakati kesepakatan tentatif untuk menaikkan plafon utang negara Amerika Serikat. Nah, jadi dengan kebijakan dan juga mengambil jalan tengah dari Presiden negara Amerika Serikat yaitu Joe Biden, mau tidak mau dia harus menaikkan plafon utangnya. Ya, ketika memang itu tidak dinaikkan atau mungkin dia tidak mengambil langkah seperti demikian, mungkin ini akan berdampak juga terhadap beberapa negara-negara lain ketika memang dari Joe Biden dan juga mungkin beberapa aparatur-aparatur atau orang-orang yang berpengaruh di negara Amerika Serikat ini egois. Ya, jadi tidak memikirkan terhadap negara-negara lain ya, mungkin semua pun akan berdampak dan juga mungkin akan terjadinya resesi global. Dengan adanya suatu ketidakegoisannya dan mengambil jalan tengah ya, mungkin sekarang agak sedikit terselamatkan walaupun umurnya itu tidak terlalu lama ya. Jadi masih sementara aja nih ya. Jadi penyelamatan sementara nih dengan adanya suatu pengambilan jalan tengah yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden. Dan di sini pun Gedung Putih dan juga Partai Republik pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan untuk penaikan plafon utang Amerika Serikat dan dijelaskan oleh Presiden Joe Biden sebagai kabar baik bagi rakyat Amerika. Dan kesepakatan itu akan membuka pintu untuk menghindari default bersejarah oleh pemerintah di Washington dan mencegah tidak hanya potensi bencana ekonomi di Amerika tetapi juga resesi global. Ya, jadi yang gue katakan tadi, ketika memang dari warga negara dan khususnya untuk Presiden Amerika yang bernama Joe Biden egois, dia tidak memperdulikan terhadap piutangnya, mau dia mampu bayar atau gagal bayar ya bodo amat gitu ya. Toh gue di tahun 2024 juga tidak akan dipilih kembali menjadi presiden misalkan gitu ya. Dia memiliki suatu pemikiran seperti demikian. Gua rasa ini akan berdampak terhadap beberapa negara-negara yang memiliki ikatan dan juga menggunakan terhadap mata uang Amerika yaitu US dollar. Tapi ternyata dengan adanya suatu pengambilan dan juga langkah seperti ini dari Joe Biden sendiri, dia telah mengumumkan adanya suatu kabar baik bagi rakyat Amerika.
Dan bahkan kesepakatan itu pun membuka pintu untuk menghindari default bersejarah. Nah, jadi dengan adanya suatu kata-kata default di sini masih banyak asumsi dari beberapa orang gitu ya, dari berbagai sudut pandang. Jadi ada juga yang mengatakan ketika memang dari negara Amerika Serikat ini mengalami default, bukannya itu bagus ya untuk market cryptocurrency gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ada juga itu akan berdampak negatif atau crashnya the market. Tapi ya dengan beberapa sudut pandang ya gue belum bisa menyimpulkan kira-kira apakah bagus atau tidak ketika negara Amerika Serikat ini mengalami default gitu ya. Apakah akan berdampak positif untuk market cryptocurrency ataupun negatif ya, intinya tergantung dari beberapa perspektif kalian masing-masing. Gue belum bisa menyimpulkan gitu ya mengenai kesimpulan secara lebih rincinya itu seperti apa ya dengan negara Amerika Serikat ini mengalami default. Dan ternyata statement ini pun ya, kenapa di sini gue menyatakan bahwa ini hanya penyelamatan sementara. Nah, jadi di sini pun adanya suatu perbincangan atau pembicaraan antara kedua belah pihak dari presiden dan juga kedua DPR dari Amerika Serikat yang bernama Kevin McCarthy. Ya, jadi kurang lebih menyepakati mengambil jalan tengah untuk menyelamatkan warga negara Amerika Serikat dan juga rakyat ya, begitupun juga dengan negara-negara bagian yang lain. Jadi setelah negosiasi berminggu-minggu yang mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan, Gedung Putih dan juga pimpinan DPR dari Partai Republik sekarang memiliki kesepakatan prinsip tentang kesepakatan yang menaikkan plafon utang Amerika Serikat selama 2 tahun dan membatasi pengeluaran anggaran. Nah, jadi dengan adanya suatu kenaikan dari plafon utang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga beberapa anggota-anggota yang lain, intinya orang-orang besar dan juga berpengaruh di negara Amerika Serikat, tapi ini penyelamatan sementara karena dia akan mendapatkan suatu ujian yang berat selama 2 tahun ke depan. Dan bahkan dia juga membuat suatu pernyataan akan membatasi pengeluaran anggaran. Karena selama ini kenapa dari negara Amerika Serikat utangnya cukup melambung tinggi gitu, bahkan lebih dari ratusan persen dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain. Karena statement yang telah dilakukan oleh negara Amerika Serikat itu, jadi dia tidak memikirkan terkait PDB ataupun pendapatan dari suatu kas negara ya. Jadi pendapatan negara dengan pengeluaran negara itu lebih tinggi pengeluarannya, jadi tidak terlalu balance. Itulah yang menyebabkan kenapa negara Amerika Serikat ini memiliki nilai utang yang cukup tinggi. Bahkan kali ini pun gitu ya, dia telah menaikkan dari segi plafon piutangnya. Ya karena mau tidak mau gitu demi menyelamatkan warga negara Amerika Serikat dan juga beberapa negara yang lain daripada harus terjadinya resesi global. Ketika memang dari negara Amerika Serikat ini atau salah satunya dari Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden tidak mengambil jalan tengah untuk menaikkan dari plafon utang. Dan di sini pun kesepakatan tersebut telah dicapai oleh Presiden Joe Biden dan juga Ketua DPR yang bernama Kevin McCarthy selama panggilan telepon pada hari Sabtu. Dan kedua belah pihak sekarang menghadapi tugas yang sulit untuk meyakinkan DPR yang dikuasai Republik dan juga senator yang didominasi Demokrat untuk mendukung kesepakatan di Kongres sebelum 5 Juni. Ya, jadi intinya sekarang menjadi tugas beratnya untuk beberapa anggota-anggota besar, salah satunya untuk Presiden Amerika yang bernama Joe Biden, karena bagaimanapun caranya selama 2 tahun ke depan dia harus memutar otak nih supaya bisa menutupi utang negara. Pada tanggal itu, pemerintah Amerika Serikat mungkin tidak mampu membayar tagihannya menurut Menteri Keuangan yang bernama Janet Yellen yang baru saja memperbarui proyeksinya pada hari Jumat. Dan Yellen sebelumnya memperkirakan bahwa Amerika Serikat dapat gagal membayar kewajiban utangnya paling cepat 1 Juni mendatang. Nah, jadi di sini bukan hanya dari beberapa masyarakat, beberapa orang-orang di negara luar gitu, bukan dari negara Amerika Serikat saja, mungkin dengan tidak adanya suatu keputusan yang akan mengambil jalan tengah dari Presiden Amerika dan juga beberapa orang-orang besar di negaranya, dari Menteri Keuangan Amerika Serikat pun yang bernama Janet Yellen ini sangat pesimis sekali gitu ya, bahkan dia sangat-sangat yakin tanggal 1 Juli mendatang ya, dari negara Amerika Serikat ini tidak bakalan mampu untuk membayar utangnya. Ya, jadi di sini untuk Janet Yellen sendiri sebagai Menteri Keuangan di negara Amerika Serikat, ya mau tidak mau dia harus menerima kenyataan sebelumnya. Tapi dengan adanya suatu statement seperti ini mungkin agak sedikit tercerahkan juga gitu ya. Dan juga ini akan menjadi informasi yang positif untuk warga negara khususnya Amerika Serikat. Ya, jadi kurang lebih intinya seperti ini adalah salah satu informasi yang sangat-sangat positif untuk market cryptocurrency dan khususnya untuk warga negara Amerika Serikat dan negara-negara bagian yang memiliki suatu ikatan terhadap mata uangnya Amerika, yaitu US dollar. Dan untuk informasi selanjutnya, dengan adanya suatu informasi dari negara Amerika Serikat yang telah mengambil jalan tengah, terutama yang telah diambil keputusan tersebut oleh Presiden Amerika yang bernama Joe Biden dan juga Ketua DPR yang bernama Kevin McCarthy. Di sini pun adanya suatu informasi susulan. Dan bahkan di sini pun untuk harga Bitcoin kembali ke level $28.000 setelah bulan berombak. Wow, jadi sangat-sangat cepat sekali gitu ya untuk respon dari market cryptocurrency.
Dari sini pun ada sekitar 2 poin. Jadi untuk yang pertama, harga Bitcoin telah kembali ke angka $28.000 setelah beberapa minggu diperdagangkan di bawah kisaran baru-baru ini. Dan poin yang kedua ini terjadi karena Presiden Amerika Serikat mengatakan kesepakatan telah dibuat mengenai plafon utang. Ya, jadi kesimpulannya ada di poin yang kedua. Jadi dengan adanya suatu kenaikan harga dan juga market cryptocurrency berdampak bagus ataupun positif, jadi sumbernya itu adanya suatu keputusan dari kepemimpinan ataupun Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden yang telah mengambil jalan tengah, mau tidak mau dia harus menaikkan plafon piutangnya. Jadi inilah salah satu sumber kenapa market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 3% hingga 5% hari ini. Dan harga Bitcoin telah menjadi $28.000 setelah diperdagangkan di bawah angka ini untuk sebagian besar bulan Mei. Dan sejak Maret, Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran antara $27.500 dan tepat di atas $30.000 sejak 10 Mei. Koin tersebut telah berada di bagian bawah kisaran ini, turun hingga $26.000 menurut CoinGecko. Namun rapat umum pada malam hari tanggal 28 Mei telah menangkal hal ini. Ya, jadi memang intinya untuk daripada harga Bitcoin sebelumnya itu ya diperdagangkan di 27.500-an hingga 30.000 US$ pada tanggal 10 Mei kemarin. Namun dengan adanya suatu berita yang semakin mepet bahwa negara Amerika Serikat ini potensi bakal gagal bayar utang. Nah, dengan adanya suatu informasi seperti itulah yang berdampak terhadap harga daripada Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency, yang menyebabkannya juga crash the market atau agak sedikit lebih cenderung menurun, terutama untuk Bitcoin. Tetapi dengan adanya suatu informasi seperti ini dan tepat pada malam hari tanggal 28 Mei adanya suatu penangkalan. Jadi dengan adanya suatu berita bahwa negara Amerika Serikat ini telah mengambil jalan tengah dan juga menaikkan plafon piutangnya ya. Jadi ada suatu penyelamatan tersendiri lah ya, bukan hanya untuk warga negara Amerika dan juga beberapa negara-negara yang memiliki ikatan terhadap negara Amerika, termasuk juga mata uang Amerika. Tetapi begitupun juga dengan market cryptocurrency ini pun terbantu sedikit demi sedikit merangkak naik. Dan di sini pun ada sebuah chart juga yang telah diambil dari data CoinGecko. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi terupdate mengenai dua berita terkait kenaikan harga daripada market cryptocurrency dan juga salah satunya adalah Bitcoin. Jadi sumber utamanya itu adanya suatu informasi bahwa negara Amerika Serikat itu telah memutuskan untuk menaikkan plafon fee utangnya. Ya, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah ketika Amerika Serikat ini mengalami default akan lebih positif untuk kondisi market cryptocurrency? Atau mungkin memang sudah suatu keharusan untuk negara Amerika Serikat ini jangan mengalami default supaya market cryptocurrency dan juga beberapa aset-aset berisiko yang lain bisa mengalami pertumbuhan walaupun sedikit demi sedikit, intinya mulai merangkak naik. Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.